Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. 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 Ada sukacita pada sore hari ini. Yang bersukacita bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang dahsyat dan besar. Beri sore-sore kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu yang mengalir sepanjang hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami mau persembahkan yang terbaik untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Yang sakit akan beroleh kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan. Bahkan yang datang dengan kesusahan, dengan persoalan, Engkau sudah memberikan jalan keluar. Bahkan kemenangan kami akan bawa pulang pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku.
Keselamatan kami hanya kami dapatkan daripada-Mu Yesus. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Mari sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian penyembahan-Mu lebih lagi bagi Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan dengan percaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan kami semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Angkat suara Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Coba katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Masih bisa lebih dahsyat dari ini, katakan. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah. Angkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau dahsyat Tuhan. Selamanya Kau dahsyat bagiku. Yang percaya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah yang dahsyat, Kau Tuhan Allah yang hebat. Tidak ada Tuhan Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Dan yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Siap lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Sama-sama kita kasih Maria. Oleh karena
dahsyat bagi saya, bagi saudara, bagi kehidupan kita semua. Dia Allah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Masih mau memuji Tuhan? Yang percaya Tuhan Maha Besar, angkat tanganmu. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kau yang memimpin hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami lepas dari kasih dan kuasa. Bawa kami untuk semakin dekat padamu Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya alasan bagi kami untuk hidup di dunia ini Tuhan. Kaulah tujuan hidup kami. Biarlah kami memperoleh kekekalan bersama dengan Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku anggarkan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu.
pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari coba naikkan pujian, katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Katakan pada Yesus, ini hidupku, pimpin jalanku. Yang berseru katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Mari sama-sama bangkit berdiri, lebih lagi bagi Yesus Tuhan, berserah. Katakan semua Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
luar kasih-Mu. Karena itu pegang erat kami Tuhan, dekat kami Tuhan, dan jangan pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau, dan kami bahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Satu kehormatan bagi kami kalau sore hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga sore ini kami masih beroleh kesempatan untuk menaikkan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan sore ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Tetapi biarkanlah setiap pujian, penyembahan, dan ucapan syukur yang keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, sehingga masing-masing kami beroleh anugerah untuk memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan kami layak untuk disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selamat sore. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang mengakhiri dengan baik, finishing well. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun seseorang melayani Tuhan, sebanyak apapun mujizat yang Tuhan percayakan untuk seseorang melakukannya dalam pelayanannya, seberapa lama pun seseorang melayani pekerjaan Tuhan atau sudah kenal Tuhan dan menjadi orang Kristen, tidak akan ada gunanya bila orang tersebut tidak dapat mengakhirinya dengan baik. Saudara ikut Tuhan dari lahir. Mungkin saudara berkata, aku ikut Tuhan jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun kenal Tuhan, 30 tahun melayani Tuhan, 40 tahun melayani pekerjaan Tuhan, bahkan 50 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Tidak akan ada artinya bila kita tidak dapat mengakhirinya dengan baik. Seorang hamba Tuhan, seorang teolog dunia mengatakan dalam sebuah tulisan demikian: yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulainya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhirinya. Sekalipun kita memulai dengan indah gitu ya, tetapi bila kita mengakhirinya dengan tidak baik, maka semua yang sudah kita lakukan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi walaupun kita ketemu Tuhan di dalam keterpurukan kita, mungkin kita memulainya dengan tidak baik, seperti Rasul Paulus sebelum kenal Tuhan. Banyak hal buruk yang dilakukan, tetapi lihatlah, akhir hidupnya memuliakan nama Tuhan. Bahkan Rasul Paulus kita kenal sebagai rasul terbesar sepanjang Perjanjian Baru. Karena itu dalam Matius 19 ayat 30, ini bukan ayat tema kita, tetapi ini akan kita baca bersama-sama supaya kita memahami. Matius 19 ayat yang ke-30.
Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Rasul Paulus berkata banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, tetapi yang terakhir justru akan menjadi yang terdahulu. Ayat ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita lihat orang-orang Kristen yang sudah kenal Tuhan, ikut Tuhan sejak lahir, tetapi tidak finishing well, tidak dapat mengakhiri dengan baik. Tapi justru orang-orang yang baru kenal Tuhan di penghujung hidupnya, ternyata dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah, serta orang itu mengalami sebuah keinginan yang kuat untuk memiliki pengenalan dan mengejar pengenalan akan Tuhan. Justru mereka yang terakhir itu menjadi terkemudian dan bisa finishing well, bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Ayat mas kita sore hari ini 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Satu ayat saja dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 merupakan 7 penggalan kata yang penuh makna dari Rasul Paulus yang harus kita mengerti makna dan pesan teks yang diberikan kepada kita sore hari ini. Di dalam satu ayat ini, penggalan katanya saudara, itu disebutkan begini, aku telah mengakhiri. Itu yang pertama. Aku telah mengakhiri. Lalu yang kedua, mengakhiri apa? Yang kedua, Rasul Paulus berbicara tentang pertandingan. Pertandingan yang seperti apa? Yang ketiga dikatakan yang baik. Saudara ada Alkitab ya masing-masing ya. Lalu kata yang keempat, di sini disebutkan aku telah mencapai, gitu ya. Penggalan katanya seperti itu. Aku telah mencapai. Mencapai apa? Yang kelima dikatakan garis akhir. Dan yang keenam dikatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus, aku telah memelihara. Ditutup dengan kata yang ketujuh. Apa yang dipelihara? Apa yang ketujuh? Iman. Kata yang pertama, aku telah mengakhiri, dalam bahasa aslinya disebut dengan kata teleo. Rasul Paulus menjelaskan bahwa mengakhiri adalah sebuah pencapaian yang diraih karena telah menyelesaikan, karena telah menjalankan, karena telah melengkapi, karena telah bayar harga katanya, dan telah menyempurnakan. Jadi Rasul Paulus mengatakan aku telah mengakhiri itu, dia berkata aku ini sudah menyelesaikan, aku ini sudah bayar harga dalam hidupku, dan aku telah menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Kata yang kedua dikatakan pertandingan. Menurut pandangan Rasul Paulus, hidup kekristenan itu adalah seperti sebuah pertandingan iman, dikatakan. Pertandingan iman, di mana di dalam pertandingan itu kita penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Bukankah benar kehidupan kita ini penuh dengan perjuangan dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara? Siapa sih yang tidak punya pergumulan dalam hidupnya? Siapa sih yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Selama kaki kita masih menginjak tanah,
kita pasti hidup di dalam pergumulan dan perjuangan. Hanya yang membedakan kita adalah mental atau sikap hati kita dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, dan tantangan kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 12a, Rasul Paulus berkata dan memberikan pesan bahwa dalam bertanding, kita harus bertanding dengan cara yang baik dan benar. 2 Timotius 6 ayat 12a. Nggak apa-apa ditampilkan, silakan. 1 Timotius 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ternyata dalam bertanding juga Rasul Paulus memberikan pesan kepada kita, dalam kita melakukan kehidupan kita, dalam kita bergumul dalam kehidupan kita, dalam pertandingan pergumulan kehidupan kita, harus dilakukan dengan cara yang benar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak melakukan pertandingan dengan cara yang benar. Seringkali kita hidup ini asal-asalan, sekenaknya, sembarangan, sembrono gitu. Kalau kita melihat 1 Timotius 6 ini dikatakan memakai kata benar di dalamnya. Kalau benar pasti baik ya saudara ya. Kata benar dalam bahasa Indonesia itu pasti baik. Tetapi kalau kita melihat ayat emas kita, Rasul Paulus kan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wah, kalau dalam tata bahasa Indonesia, baik itu belum tentu benar loh. Kalau benar pasti baik. Tetapi puji Tuhannya, kedua ayat ini sekalipun yang satu memakai kata baik, satunya memakai kata benar, tapi dua-duanya dalam bahasa aslinya memakai kata baik dalam arti benar. Kalos. Baik di sini maksudnya adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang indah, dan yang paling keren harus dilakukan dengan terhormat. Ternyata jadi orang Kristen jangan sembarangan. Kalau bahasa saya, jadi orang Kristen yang intelek gitu ya. Intelek itu bukan bicara duit loh saudara, bukan bicara harga, tetapi harga diri kita sebagai anak-anak Allah. Apakah layak kita atau pantaskah kita disebut sebagai anak-anak Allah? Kita harus mengerjakan pertandingan kita dengan cara yang benar, dengan terhormat dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Di dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan dituntut untuk bertanggung jawab, tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak boleh ngawur kalau hidup saudara. Tidak boleh sembarangan. Supaya apa? Supaya kita ada bedanya dengan orang dunia. Kalau kita sama serampangannya dengan orang dunia, kita sama asal-asalannya hidupnya dengan orang dunia, kita kurang ajarnya sama, karakter kita sama, tidak ada perbedaan, lalu apa yang membuat kita layak untuk disebut anak-anak Allah? Bukankah kita ini harus jadi terang? Harus beda. Kita ini terang di dalam gelap. Harus menunjukkan perbedaan antara orang dunia dan anak-anak Allah. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kembali dalam tulisannya 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Coba kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tidak sembarangan saudara.
seorang pelari yang benar pasti akan melatih dirinya dengan benar, apalagi kalau dia tahu dia akan melakukan pertandingan atau olimpiade. Dia akan melatih dirinya dengan benar, dia jaga kesehatannya, dia jaga ritme, dia harus tidur jam berapa, makan seberapa, istirahat berapa lama, agar apa? Tubuhnya fit dan dia siap untuk mengikuti pertandingan atau olimpiade itu. Dia akan melatih dirinya dengan berlari mungkin satu hari ini 1 jam, besok lagi 1 jam seperempat, berikutnya lagi 1,5 jam, berikutnya lagi 1 jam 3/4, dan seterusnya. Untuk melatih dirinya supaya semakin hari semakin mengalami progres, mengalami sebuah proses yang disertai dengan progres, tidak stagnan di tempat, tidak jalan di tempat, tetapi mengalami pertumbuhan dalam kekuatannya, sehingga pada saat orang itu akan mengikuti pertandingan, dia benar-benar siap. Dia tahu tujuannya, yaitu mencapai kemenangan. Demikian juga seorang petinju yang sedang melawan musuhnya di atas ring. Begitu beratnya seorang petinju kalau berlatih, saudara. Gak sembarangan, latihannya benar-benar fokus untuk dapat menang. Dia tidak boleh sembarangan memukul, tidak asal angin ditinju, tetapi benar-benar fokus dan tepat sasaran, sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi orang Kristen murahan. Ikut Tuhan itu gratis, tetapi tidak murahan. Artinya apa? Ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Amin, saudara. Mau bayar harga? Mau bayar harga, Bapak Ibu Saudara? Kalau mau jadi orang Kristen yang tidak murahan, harus membayar harga. Harus ada harga yang dibayar dalam kehidupan kita. Memang gak gampang, memang gak mudah, setengah mati, soro saudara, sakit. Karena kita ini memang manusia, ini masih daging, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ya tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita, apakah itu jemaat Tuhan, apakah itu pelayan Tuhan, apakah itu hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan junior ataupun hamba Tuhan yang sudah senior, tetap daging kan saudara. Tidak berarti kalau hamba Tuhan yang sudah senior auto tiba-tiba hidupnya kudus gitu. Auto itu maksudnya tidak otomatis gitu saudara. Oh itu sudah hamba Tuhan luar biasa, sudah melayani mujizatnya luar biasa, pasti kudus. Oh belum tentu, kan kakinya masih nempel tanah ya. Jadi tetap manusia daging. Jangan bilang setan itu, iblis itu hanya mengganggu jemaat biasa. Malah kalau mau ngomong jujur, iblis itu pintar. Yang diserang itu pasti pentolannya dulu. Kenapa? Kalau pentolannya yang sudah diserang, dampaknya itu loh saudara, itu akan banyak jiwa yang disesatkan. Kalau jemaat mungkin 1-2 orang tersesat, gak ngaruh saudara. Justru hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu sasaran empuk bagi setan iblis untuk menjatuhkan. Tidak usah jauh-jauh, di dalam kota kita sendiri, berapa banyak yang jatuh? Berapa banyak hamba Tuhan gak kecil, hamba Tuhan besar, pengikutnya sudah skala ribu, tapi toh tidak finishing well. Bagaimana setan menyerang kepalanya, sehingga pada saat kepalanya jatuh masuk penjara, 60% keluar dari gereja, nggak tahu kemana. Kasihan nggak jemaatnya, kemana itu? Ditambah lagi kita kena pandemi, ibadah online. Tambah enak, sudah 8 bulan kita ibadah online kan? Tambah enak, tambah enjoy, merasa menikmati, tidak beribadah. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan bahwa ibadah itu bisa dengan online.
kita tidak tahu kemana. Ada yang kepahitan, betul-betul kepahitan dan tidak mau ke gereja. Ada yang males sudah ke gereja, hamba Tuhannya kayak gitu. Ada yang lari ke gereja, ternyata gereja sesat, saudara. Tapi dia lihat figurnya hamba Tuhannya baik, aku rasa tenang. Waduh, cilaka saudara. Bahaya. Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Rasul Paulus melihat dan menyadari bahwa hidup kekristenan adalah sebuah pergumulan yang membuat kita sakit dan menderita secara daging, dikatakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan saudara pikir menderita aniaya di sini hanya berbicara saudara akan dibunuh di penggal leher seperti model ISIS begitu. Kita kan tidak ada yang membuat kita menghalangi kita ke gereja kan? Kita tenang saja kok, ke gereja aman kok. Kita mau ke gereja kapan saja, kita tidak ada yang menghalangi. Di sini tidak berbicara tentang itu, tetapi berbicara tentang penderitaan aniaya secara daging. Apa penderitaannya? Coba dibuka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa yang membuat hidup kekristenan ini sakit dan menderita secara daging dalam melawan musuh? Apa saja? Dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjutnya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, lanjutkan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalimat yang terakhir kita baca. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ikut Tuhan teraniaya secara daging. Sakit, kenapa? Karena gak boleh cabul, gak boleh hidup cemar, tidak boleh terikat oleh hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ya semua yang berbau nafsu-nafsu. Bahkan keserakahan pun itu namanya nafsu akan uang. Perselisihan, nggak usah nunggu di luar, di gereja juga banyak perselisihan kok. Nggak boleh iri hati. Siapa yang tahu hatinya orang, Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya diam-diam, kelihatannya baik, tapi di dalam hatinya penuh dengan iri hati. Apalagi amarah. Waduh, nggak boleh marah. Bukan nggak boleh, saudara. Marah itu boleh, asalkan marah yang kudus. Maksudnya marah yang tidak dikuasai oleh kemarahan. Kalau salah ditegur, yang marah nggak apa-apa, saudara. Kalau Pak Gembala lihat ada sesuatu yang salah, ditegur saja, nggak apa-apa. Tuhan Yesus pun marah, tetapi marah yang benar, dengan cara yang benar. Pemecah belah, banyak nggak roh pemecah belah? Banyak, saudara. Apalagi kepentingan diri sendiri, gak ngurus yang lain, yang penting aku. Peduli amat sama yang lain, yang penting aku dapat, yang penting aku selamat, yang lain gak selamat gak apa-apa. Apalagi penyembahan berhala, datang ke orang-orang pintar paranormal. Jadi orang Kristen sudah melayani, tahu kebenaran, tapi tetap kok percaya dengan orang-orang pintar, tetap kok datang ke paranormal, tetap kok penyembahan berhala. Gak enak, soalnya keluarga suamiku gak enak karena keluarga istriku tuh masih sembayangan gitu ya.
masih menyembah roh-roh lain, masih suka dengan sihir, masih suka terikat dengan hawa nafsu. Hal-hal yang demikian ini kelihatannya sepele, tetapi Rasul Paulus mengatakan ini loh sakitnya kedagingan kita. Kalau kita mau mengakhiri dengan baik, maka dikatakan kita harus bisa mengalahkan ini. Jadi kita bertanding itu untuk mengalahkan ini loh Bapak Ibu Saudara. Gampang enggak? Enggak gampang. Sulit. Karena itu dikatakan bahwa pertandingan kita itu seumur hidup kita. Finishing well-nya itu, mengakhiri dengan baik itu kalau kita sudah mati. Apakah kalau mati harus nunggu 80-90 tahun? Enggak juga. Jadi jangan merasa aku masih muda, masih 20-an, masih 30-an, masih 40-an, 50-an. Siapa yang bilang? Jangan bilang yang 80-90 tahun akan duluan. Bisa jadi yang 20 tahun, 30 tahun itu bisa jalan duluan. Dipanggil duluan. Semua itu adalah hal-hal yang akan berlangsung seumur hidup. Jadi pertandingan ini berjalan seumur hidup. Dan kita dituntut untuk menang atas semua itu. Ini sebuah tuntutan. Kita harus menang atas semuanya itu. Kata yang keempat, aku telah mencapai. Kita kembali ke ayat emas kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kata yang keempat dikatakan aku telah mencapai. Agonisomai. Aku telah mencapai. Kata mencapai di sini berbicara tentang sebuah perjuangan dan sebuah pergumulan yang mengalami progres dan mengalami sebuah pencapaian dan keberhasilan. Jadi Rasul Paulus dalam ayat ini berkata bahwa dia berhasil mengalahkan itu semua. Lalu kata yang kelima memakai kata garis akhir, dromos. Garis akhir adalah sebuah keberhasilan yang diraih dengan cara yang tidak biasa gitu. Jadi garis akhir ini itu kan sebuah pencapaian, sebuah goal, finish. Ternyata garis akhir ini berbicara tentang sebuah keberhasilan yang diraih dengan cara yang tidak biasa. Berarti tidak gampang, saudara. Sulit untuk mendapatkannya, sulit untuk meraihnya. Dikatakan di sini dalam menjalankan pertandingan itu, Rasul Paulus berlari-lari, berpacu, berusaha sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, tidak santai-santai, tidak ogah-ogahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau mau finish berhasil, maka kamu harus berusaha sungguh-sungguh, harus lebih dari yang lain. Dalam sebuah perlombaan, kalau yang berlomba 5 orang, saudara mau menang menjadi juara yang pertama, mendapatkan piala itu, maka saudara harus mengalahkan yang 4 itu. Kalau mau mengalahkan artinya apa? Saudara harus sungguh-sungguh, segenap hati, segenap kekuatan, dengan berlari-lari, dengan berpacu, dan berusaha sungguh-sungguh, sehingga saudara menjadi pemenangnya. Kira-kira dalam sebuah pertandingan, bila ada 5 atlet yang bertanding, yang satunya sungguh-sungguh, yang satunya setengah sungguh-sungguh, yang satunya santai, apakah semua akan sampai ke garis finish? Iya, semua tiga-tiganya akan mencapai garis finish. Tetapi yang pasti yang mendapatkan mahkota itu, yang mendapatkan
mendapatkan hadiah itu, yang mendapatkan piala itu adalah pemenang yang nomor 1. Di dalam Tuhan tidak ada 1, 2, 3, semua harus nomor 1. Kalau mau bertanding dengan santai, silakan, tidak apa-apa. Saudara toh juga pasti akan mencapai garis akhirnya, pasti. Tapi saudara tidak menang gitu maksudnya. Dan sudah terlambat, pertandingan sudah pulang semua gitu ya. Piala sudah diberikan, yang ini santai silakan. Yang satunya berpacu menang dengan 3 menit, yang satunya jalan santai 10 jam, ya tidak apa-apa, tapi semua sudah selesai. Artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Kata yang ke-6, kita lihat kata yang ke-6 dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan Rasul Paulus, aku telah memelihara. Tereo, memelihara. Memelihara di sini artinya adalah menjaga, mentaati, menuruti, menyimpan, dan melakukan. Apa sih yang dipelihara oleh Rasul Paulus? Kata yang ke-7, apa yang dipelihara? Iman. Apa iman itu? Alkitab mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu berbicara tentang kesetiaan dan keyakinan. Sekalipun iman kita adalah pemberian Tuhan, tetapi saudara harus tahu bahwa iman harus mengalami pertumbuhan. Dari iman kepada iman, iman yang mengalami sebuah proses yang berprogres, mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan tugasnya Tuhan, tetapi tugas saudara untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman itu butuh bukti nyata. Saudara bilang beriman, tapi perbuatan saudara, tingkah laku saudara tidak mencerminkan iman itu, maka orang lain akan bilang omong kosong. Iman kita harus disertai dengan bukti nyata. Dari apa? Dari kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Pada saat saudara ke gereja, saudara bernyanyi bagi Tuhan, itu adalah salah satu bentuk penyembahan. Tetapi penyembahan itu sendiri adalah kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan sehari-hari di luar sana, bukan di dalam gereja, itu pun adalah sebuah bentuk penyembahan bila saudara melakukannya dengan takut dan getar kepada Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, bila saudara melakukannya seperti untuk Tuhan, maka itu pun adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Sekalipun saudara di gereja seperti malaikat, kalau di luar sana saudara tidak jadi berkat, saudara lakukan banyak hal yang menyimpang dari firman Tuhan, banyak hal kan yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Yang kedagingan tadi, iri hati, kecemaran, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri. Berarti saudara sedang tidak menyembah Tuhan. Jangan saudara pikir Senin sampai Sabtu saudara di luar sana melakukan kecemaran, iri hati, dengki, nafsu, lalu saudara bisa tebus di hari Minggu dengan saudara menyembah dan meneteskan air mata. Tidak ada gunanya, saudara. Seluruh kehidupan kita adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sore hari ini, siapapun kita, tanpa terkecuali, apakah itu saudara sebagai seorang jemaat, apakah saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, atau apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sore hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo berlomba-lomba. Ayo kita melatih diri kita dengan sungguh-sungguh.
Ayo kita lakukan pertandingan iman kita dengan cara yang benar dan terhormat. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita layak disebut anak-anak Allah. Maka kita akan mendapat bagian itu. Untuk saudara dan juga untuk saya. Siapa yang mau dapat kemenangan itu? Amin. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Bertandinglah dengan cara yang benar dan terhormat. Dan mari bersama-sama kita menikmati kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang merindukan akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu betapa sulitnya. Kami tahu betapa sukarnya kehidupan kami. Bagaimana kami harus bertanding sungguh-sungguh. Bagaimana hidup kami harus berkenan kepada Tuhan. Kami butuh Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang itu. Dan kami mau mendapatkan mahkota kebenaran itu. Kami tidak mau hidup kami sia-sia, Tuhan. Kami tidak mau hidup kekristenan kami asal-asalan dan hanya begini-begini saja. Tapi kami sungguh ingin mengalami pertumbuhan yang benar akan Tuhan. Kami rindu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Sehingga benar-benar kami dapat mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kami mendapatkan mahkota kebenaran itu. Banyak kali kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengerjakannya dengan apa adanya. Biasa-biasa saja. Karena mungkin kami sudah terlalu lama menjadi orang Kristen. Kami tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani kami. Bahkan jujur saja seringkali kami kalah dengan orang-orang yang baru kenal akan Tuhan. Mereka lebih berapi-api, mereka lebih mencintai Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan saat ini. Kami mau membangkitkan kembali kasih kami yang mula-mula akan Engkau. Kami mau rindu kembali akan Engkau seperti saat kami baru mengenal akan Tuhan. Kami rindu mengejar pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Setiap kesalahan, setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali hidup kami tidak menyenangkan Tuhan. Seringkali hidup kami menyakiti hati Tuhan. Baik dengan apa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Seringkali justru kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan seringkali kami tidak layak untuk disebut anak-anak Allah. Kami mau mulai saat ini Tuhan
Kami rindu untuk kembali kepada Tuhan. Kami mau mengakhiri dengan baik. Kami mau finishing well. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Katakanlah sungguh sampai akhir ku menutup, sampai yang mau tetap setia sampai akhir. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku mau setia sampai akhir Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Dengan sungguh-sungguh Saya dan Bapak Nathan Arifiono untuk pimpin dalam doa penutup. Sampai
sore malam hari ini. Kebaikan Tuhan limpah di dalam pertemuan ibadah ini. Kami mengucap syukur untuk pelayanan firman yang sudah kami terima di sore malam hari ini. Tolong kami supaya kami mampu untuk mengakhiri dengan baik pertandingan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memelihara iman sampai kesudahnya. Amin. Bapa yang baik, kami mendoakan di malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negeri kami dengan keamanan dan kesentosaan. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin negeri kami supaya mampu untuk mengelola negeri kami, sehingga negeri kami semakin hari semakin maju. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tahu krisis ekonomi ada di negeri kami, dan kami berdoa supaya negeri kami boleh keluar dari krisis ekonomi ini. Berkatilah juga Tuhan upaya-upaya untuk menangani pandemi COVID-19, sehingga apa yang diusahakan untuk mengatasi penyebaran pandemi ini boleh berhasil karena Tuhan yang memberkati. Berkatilah Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin jemaat, berikanlah kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah berita Injil senantiasa maju di negeri kami, sehingga setiap orang yang mendengar berita Injil memperoleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kota di mana kami tinggal di Surabaya ini. Berkatilah kota kami, berkatilah pemerintahan yang ada, supaya setiap kami yang tinggal di kota ini boleh tinggal dengan tenang dan mengusahakan yang baik. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik di kota di mana kami berada. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk penggembalaan di GKI Family Blessing. Kami mendoakan untuk Bapak Pendeta Hendra di dalam pelayanannya. Berikanlah hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi, senantiasa perlindungan yang teguh, sehingga setiap apa yang menjadi kebijakan beliau adalah tuntunan dari Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berikanlah kepada kami semua untuk bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di sore malam hari ini. Berkatilah, berikanlah pertambahan demi pertambahan takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pertemuan ibadah di sore hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita mengangkat tangan kita, menengadahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas untuk memperoleh berkat Tuhan. Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi, kiranya melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah, berkat kesentosaan di dalam menjalankan kehidupan dan panggilan di dalam kehidupan hari demi hari. Berkat yang membuat kita mampu untuk melakukan apa yang baik dan mampu untuk memelihara iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berikanlah kepada kami semua dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan amin.